Hidup ini gak adil. Naiknya Arvid Lindblad ke Racing Bulls musim ini lagi-lagi menjadi bukti mengapa sekarang banyak tim F1 itu udah nggak peduli lagi sama hasil Formula 2. Mereka lebih mempercayai hasil testing, mau itu FP1, yang driver test, TPC, dan sebagainya dibandingkan hasil Formula 2 mereka. Ini tuh ibarat kayak berapa dari kalian kalau nyari pasangan tuh bukan ngelihat dari kebaikannya, duitnya, prestasinya, backgroundnya, tapi karena data menunjukkan dia yang terbaik buat kalian. Dan bayangin aja, Arvid Lindblad musim lalu finish di posisi ke-6 klasemen di F2, status rookie BTW. Tapi, sesama status rookie yang berhasil juara F3 dan F2 berturut-turut musim lalu, yaitu Leonardo Fornaroli, hanya mampu tembus jadi reserve driver McLaren buat 2026. Nah, hari ini gue mau bahas mengapa ini menjadi tren sekarang. Ketika GP2 rebrand jadi Formula 2 di 2017, goals mereka untuk menjadi tangga terakhir sebelum ke F1 tuh semakin kuat karena juara series ini secara logika berarti emang sudah layak untuk naik ke F1 di periode itu. Dan awalnya berhasil. Charles Leclerc tuh juara Formula 2 dan George Russell juga naik ke F1 di musim berikutnya. Lalu ada juga kayak Mick Schumacher yang mengikuti jejak mereka, lalu Gabriel Bortoleto juga. Namun ada beberapa case unik kayak Oscar Piastri yang juara di 2021 tapi harus gap year setahun dulu untuk akhirnya naik ke F1. Dan tentu saja gap year dia ya kalem lah, nggak ada apa-apa ya kan, kalem kayak orangnya gitu. Kalau saat itu gue akan bilang ya itu lebih ke case karena pembalap junior lainnya memiliki backingan yang lebih kuat, makanya ada yang di bawah dia di standings malah naik duluan gitu ya. Ya bisa dibilang juga ya karena duit gitu ya. Ya membuat beberapa pejuara F2 nggak naik ke F1 di tahun berikutnya. Dan kalau nggak pindah ajang balapan lain, ya jadi reserve driver, tapi nggak kemana-mana. Dan ada juga yang butuh berapa tahun akhirnya naik ke F1. Tapi, semua berubah sejak 2024 di mana Dallara membuat chassis baru untuk Formula 2 yang menyerupai mobil F1 era Ground Effect kemarin. Walaupun gue akui, ini mobil sangar ya, dan awalnya benar-benar menyajikan balapan yang seru, banyak overtaking. Cuma setiap kali gue melihat rear wing-nya ya, gue merasa gue kayak melihat Erston Bridge cuy. Kayak jembatan soalnya rear wing-nya ya, kalian nyadar gak sih gitu loh. Dan terdapat beberapa rumor setelah mereka ganti ke regulasi ini, beberapa tim merasa mereka mendapatkan part-part yang berbeda. Belum lagi soal mesin Mecachrome, yang bahkan sebelum ganti regulasi aja sudah menjadi masalah besar untuk para tim dan pembalap dengan reliability-nya ya. Karena itulah banyak orang mulai ngecap F2 tuh sebagai gambling. Iya, beneran gambling loh. Karena lu nggak tahu kapan lu bakal dapat lottery dan kapan lu bakal apes dengan mesin Mecachrome lu kentat-kentut di momen random. Dan ini bener-bener enggak banget karena F2 seperti yang gue bilang tadi merupakan tangga terakhir sebelum F1 dan series ini juga feeder series. Series yang seharusnya setara atau equal mobilnya biar para tim F1 dan fans tuh tahu mana yang talentanya gede dan layak naik ke F1. Tapi jika mobilnya ada yang gacor dan lontok, ya susah juga untuk melihatnya. Dan gak ada bedanya sama F1 juga sebenarnya sih. Tapi hey, kalau boleh jujur, emang agak susah lah untuk bikin sebuah kompetisi di mana semuanya tuh imbang. Apalagi di balapan ya. Dia dalam kehidupan pun juga gitu sih sebenarnya. Ya kapan dunia ini adil ya kan? Nggak pernah cuy. Tapi tetap aja ketika semua ini mulai terekspos, tim-tim F1 udah mulai skeptis sama series ini dan mulai trust issue juga. Dimulai dari Oli yang di 2024 ketika menjadi pembalap tembak di F1 bersama Ferrari dan Haas mampu menunjukkan potensi besar, pace-nya kenceng dan sebagainya macamnya lah, mampu impress timnya. Tapi di F2 di tahunnya sama malah melontong. Dan ya, itu gue salahin ke premanya emang saat itu, karena terbukti Oli malah bagus kan di F1 sekarang. Lalu Franco yang mampu tampil B aja di F2 di tahun yang sama, naik ke Williams di tahun yang sama juga ya, langsung gacor setelah beberapa balapan pertama, walaupun habis itu gacor dalam bikin asuransi Williams membengkak. Tapi hey, performa-performa seperti itu aja udah cukup buat tim mereka naikin ke F1. Belum lagi Kimi yang mengalami musim F2 underwhelming dan baik lagi ini karena prema juga ya, tapi tetap diambil sama Mercedes dan sekarang ya terlihat potensinya ya. Red Bull yang sudah cinta habis sama Arvid Lindblad sejak dia menang double di F3 Silverstone kemarin aja di 2023 juga melakukan hal yang sama. Gak peduli sama hasil F2 mereka dan tetap naikin dia untuk musim 2026. Jadi mereka lebih mengandalkan data-data yang mereka dapatkan dari testing TPC, Young Driver Test, Private Test, FP1, dan lain-lainnya. Ketika mereka happy dengan itu, mereka akan promote pembalap itu ke F1. Dan ini menjadi isu yang besar untuk F2 ke depannya karena kita sebagai fans pun juga mulai males sama series ini.
Tujuan kita sebagai penonton nonton F2 ialah ya karena kita mau lihat nih talenta-talenta besar yang nantinya akan balapan di F1. Tapi kalau tiap balapan ya berapa dari mereka yang berpotensial nih, apalagi ya kena leceh sama mesin Mechachrome itu berkali-kali ya kan, suwe juga ya kan. Apalagi setelah mereka nanti dinaikin ke F1 dan mereka sebenarnya tampil bagus dan F2 itu tidak menggambarkan potensi sebenarnya ya, apa nggak makin lucu tuh image F2 nantinya ya kan. Dan ini masih bicarain mesin ya kita ya, mesin Mechachrome yang emang meleduk terus itu. Belum lagi berapa kasus yang sering terjadi kayak mobil ngestall saat formation lap atau restart yang dimana gak hanya merugikan tapi berbahaya juga. Dan sudah ada beberapa contoh kejadian mengerikan mengenai isu ini. Dan gue juga feel bad sama pembalap yang juara sekarang akan dicap mereka memiliki mobil yang bagus, part-part yang gak pernah gagal, dapat Mechachrome lottery, hoki terus, setelah itu nggak naik ke F1 dan balapan di ajang lain, mentok-mentok reserve driver karena mereka udah nggak boleh balapan lagi di situ untuk musim depannya kalau mereka jadi juara. Kan kesian gitu, capek-capek balapan setahun jadi juara tapi jadi question mark kredibilitasnya gara-gara isu ini. Plus kita perlu ingat F2 ini tuh pembalap muda ini gak digaji guys. Justru mereka yang bayar buat balapan di sini dan harganya juga nggak main-main. Ya kayak mau ngomongin magang terburuk tuh ya ini nih magang terburuk ya. Kalau lu nggak di backing sama tim F1 atau lu nggak punya sponsor gede yang mau bantu lu ya susah juga gitu. Jadi emang bener sih kata Saipul 2020. Feeder series ini termasuk F2 emang gambling. Lu spending uang banyak untuk series di mana lu tuh bisa aja sukses karena talenta lu bagus dan diberkahi sama Dewi Fortuna, tapi bisa juga gagal kalau seriesnya tidak baik dengan lu walaupun talenta lu gede pun. Jadi, ya apa yang bisa mereka lakukan? Menurut gue mereka emang harus melakukan sesuatu dengan Mechachrome ini. Ya obvious lah ya, karena 2024 kemarin asli banyak banget pembalap dirugikan sama Mechachrome ini. Kalau misal ke depannya masih menjadi isu, ya mereka harus ganti mesin sebenarnya. Dan jujur nih, gue harap mereka bisa mencari solusi aja dibandingkan mengganti mesin. Karena jika mereka ganti mesin dengan mesin yang ada di F1 sekarang, akan mahal bos tentunya. Mereka udah punya mesin di F1 apalagi regulasi baru sekarang ya, yang pastinya udah mahal sendiri. Lalu buat 22 mesin dan belum lagi 30 mesin di F3, dan kita juga harus hitung alokasinya per pembalap tuh dapat berapa ya. Not a good idea tentunya. Jadi ya gue berharap F2 dan Mechachrome bisa meningkatkan reliability, lalu memastikan Dallara dan yang lainnya bisa membuat mobil F2 lebih imbang, partnya juga sama, dan skill pembalap tuh nanti bisa terlihat kalau emang beneran terjadi ini. Karena sebagai penggemar feeder series, satisfying juga melihat pembalap muda ini saling sikut-sikutan balapan atau kursi F1 yang emang sangat amat terbatas. Cuman ya kalau masalah reliability terus berlanjut, pastinya kita juga males. Sama kayak tiap kali melihat masalah-masalah dalam negara kita, males banget ya kan? Dan tentunya baik lagi, percaya data testing tuh emang bagus. Tapi alangkah bagusnya jika di feeder series kayak F2, itu juga bagus, jadi ya CV-nya lebih cantik ya. Ya I know, teori kartun 2023 mengatakan bahwa sukses di feeder series itu gak bisa menjamin kesuksesan di F1, tapi tetap aja guys, biar memperkuat alasan mengapa tim F1 naikin pembalap ini ke tim mereka selain karena data testing bagus ya. Karena ya kalau ngomongin data testing, itu cuma mereka doang yang bisa lihat, dan kalau media ada spill pun, kadang tetap aja nggak bisa akurat juga. Kita bisa percaya nggak tuh ya kan? Harus kita yang lihat langsung lah ibaratnya kalau mau kayak, oh kita lebih percaya nih dia ngambil dia nih gitu. Jadi ya performa F2 tuh ya penting juga, tapi kalau misalnya emang kredibilitasnya jelek kayak gini ya susah juga gitu ya. Kepo amat ya si Dharma ini ya. Ya udah sih, setidaknya gue kepo sama performa sebenar pembalap ya kan, bukan kepo sama kehidupan pribadinya. Stop. Canda. Oke dah, jadi itu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke ya, abang udah capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh